Nasdem konsisten dukung Anies meski diterpa kasus hukum. Jadi buat kami yang penting hari ini itu bekerja, menjangkau semua, menjangkau masyarakat. Pilpresnya masih bulan Februari. Jadi hari ini hasil survei apapun adalah feedback. Tapi bagi kita yang penting adalah kerja terus, menjangkau terus, jelaskan rekam jejak kita, jelaskan gagasan kita, jangkau semuanya. Dari seluruh Indonesia dari 34 dulu provinsi itu seperti apa kesiapannya, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah di Jakarta. Terus terkait dengan tadi keamanan, kesiapan, bagaimana koordinasi kita dengan pihak keamanan, terkait juga dengan tim medis, tim kesehatan, bagaimana kesiapan di lapangan, sehingga untuk apa yang menjadi target kita ini itu semua bisa terhandle di lapangan. Ya, ini awal dari gempa bumi politik, kira-kira gitu. Tapi kalau kata anak milenial, Surya Paloh menang banyak. Karena ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum, dan semua orang memang menganggap bahwa ini Pak Firly memang niat banget sih membuat jeblosin Anies ke penjara. Ngapain? Tentu Firly bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firly ya jadi proxy aja sebetulnya tuh. Karena ngotot kan artinya ada urgensi. Urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama elektabilitas Anies naik terus. Nah, di situ konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap, wah, sebelum dia disprindik mending gua pasang badan dulu tuh. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan. Nasdem konsisten dukung Anies meski diterpa kasus hukum. Partai Nasdem menyatakan tetap konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 meski tengah diterpa sejumlah kasus hukum. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri alias Gus Coy, menyebut cobaan merupakan keniscayaan dalam setiap perjuangan. Ia menyampaikan itu dalam merespon pertanyaan soal seberapa yakin ia terhadap sejumlah proses hukum yang menerpa kader Nasdem belakangan ini terlepas dari intervensi politik. Jalan terus, setiap perjuangan pasti ada cobaan, kata Gus Coy kepada CCN Indonesia.com, Jumat 16 Juli. Gus Coy mengaku optimistis dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Oleh karenanya, ia percaya pasti ada kemudahan dalam menghadapi cobaan yang tengah menerpa partainya kini. Ia pun percaya akan selalu ada ujian untuk mencapai kemenangan. Setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kemenangan ada ujian, ujar dia. Belakangan sejumlah elit Nasdem di tengah diterpa proses hukum. Ex-sekjen Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka dengan dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo oleh Kejagung. Usai Plate ditetapkan menjadi tersangka, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sempat menyinggung intervensi politik dalam kasus ini. Paloh menyinggung hukum alam jika benar penetapan tersangka terhadap Plate ini tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan. Kami tetap menghormati ini, tapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan. Emosi diri saya, semoga saja godaan-godaan yang mengatakan kepada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar, kata Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat Rabu 17 Mei. Selanjutnya Nasdem pun mendorong Plate buka-bukaan untuk membuat keras terang kasus ini. Belakangan Plate pun disebut-sebut siap menjadi Justin Collaboration dalam kasus tersebut. Kemudian Ketua DPP Sugeng Suparwoto juga dilaporkan ke Barreskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD atas dugaan pelecehan seksual verbal terhadap ex-anggota DPR berinisial AAFS. Beberapa kali Sugeng pun menyinggung pelaporan atas dirinya tidak terlepas dan dikiranya kian dekatnya tahun politik.
yang menyebut terdapat pihak-pihak yang sengaja memframing buruk atas dirinya. Teranyar, Menteri Nasdem mantannya Syahrul Yassin Limpo juga sudah 3 kali dilayangkan surat panggilan oleh KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi di kementeriannya. Menanggapi itu, Syahrul mengatakan ia siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan di KPK. Ia pun berharap hukum ditegakkan dengan benar. Syahrul pun tak menampik banyak pihak yang mengaitkan itu dengan aspek politik. Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Sekalipun banyak pendapat seperti itu, namun dengan berendahan hati, sebagai warga negara biasa, saya akan menjalani seluruh aral rintang ini. Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam, semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar. Ujar Syahrul dalam keterangan tertulis Jumat 16 Juli. Nasdem konsisten dukung Anies meski diterpa kasus hukum. Partai Nasdem menyatakan tetap konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Meski tengah diterpa sejumlah kasus hukum. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri alias Gus Coy, menyebut cobaan merupakan keniscayaan dalam setiap perjuangan. Ia menyampaikan itu dalam merespon pertanyaan soal seberapa yakin ia terhadap sejumlah proses hukum yang menerpa kader Nasdem belakangan ini terlepas dari intervensi politik. Jalan terus, setiap perjuangan pasti ada cobaan, kata Gus Coy kepada CCN Indonesia.com. Jumat 16 Juli. Gus Coy mengaku optimistis dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Oleh karenanya, ia percaya pasti ada kemudahan dalam menghadapi cobaan yang tengah menerpa partainya kini. Ia pun percaya akan selalu ada ujian untuk mencapai kemenangan. Setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kemenangan ada ujian, ujar dia. Belakangan sejumlah elit Nasdem di tengah diterpa proses hukum. Ex-sekjen Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka dengan dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo oleh Kejagung. Usai Plate ditetapkan menjadi tersangka, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sempat menyinggung intervensi politik dalam kasus ini. Paloh menyinggung hukum alam jika benar penetapan tersangka terhadap Plate ini tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan.